Iya, masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan lagi ya perbincangannya. Tadi sempat terputus Terputus pertanyaannya, ada Pak Erik harus dan dijawab juga Pak Hikmanto. lagi oleh Pak Erik. Pak Erik. Jadi untuk sebetulnya defisit sendiri ini kan kalau informasi kami dapat itu untuk penanganan COVID sebetulnya jauh lebih besar defisit yang akan dikeluarkan ini oleh Trump. Biden dibandingkan oleh Trump sebetulnya. Dan nanti dengan adanya perbedaan jumlah defisit tersebut nanti pengaruhnya terhadap stimulus fiskal ke depannya dalam hal dolar dan juga emas ini juga seperti apa kaitannya Pak Erik? Ya, kalau ini saya pakai riset dari US Congressional Federal Budget ya, komite dari ini. Ini memang kalau dilihat hanya tahun depan saja itu apa yang dilakukan Biden itu akan meningkatkan budget defisit ya berkaitan dengan COVID karena memang concern Demokrat itu lebih ke itu ya ke penanganan COVID-nya ya walaupun masalah ekonomi tetap diperhatikan. Kalau menurut komite budget ya di US ya itu estimasi bahwa budget defisit yang akan diakibatkan oleh kebijakan Biden itu akan meningkatkan utang sebesar 5,6 triliun, itu lebih besar daripada Trump yang 5 triliun. Tetapi dalam jangka panjang itu akan apa yang dilakukan Biden itu akan mengurangi utang Amerika itu sebesar 150 miliar dolar sampai dengan 8,3 triliun. Sementara untuk Trump itu justru menambah utang Amerika dalam jangka panjang ya sebesar 700 miliar sampai 6,85 triliun sampai dengan tahun 2030. Artinya memang Biden dalam jangka pendek memang kelihatan lebih eksesif ya daripada Trump untuk penanganan COVID gitu. Tetapi apa yang akan dilakukannya dalam jangka panjang itu akan ada hasilnya gitu dalam pengurangan utang. Dan ini nanti kita kaitkan lagi dengan masalah tadi infrastructure plan-nya Trump yang 2 triliun dengan Biden yang 1,3 triliun ya. Untuk Trump itu arahnya lebih kepada korporasi ya, insentif untuk untuk infrastrukturnya. Tapi untuk Biden itu nanti akan digunakan untuk revitalisasi sekolah, kemudian untuk riset ya, clean energy, kemudian riset untuk pekerjaan SME gitu ya. Dan itu ada dampaknya kepada produktivitas yang akan tercermin di GDP Amerika gitu. Baik, tapi benar dalam jangka pendek itu memang kebijakan Biden itu meningkatkan defisit ya. Oke, Pak Erik, saya ke Pak Hikmanto. Salah satu isu yang cukup kuat adalah dalam Pilpres ini adalah hubungan Amerika Serikat dengan China. Nah, nanti apabila di antara keduanya ini menang, bagaimana menurut pengamatan Anda selaku pengamat hukum internasional antara Amerika Serikat dengan Timur Tengah ke depannya seperti apa, Pak Hikmanto? Timur Tengah atau Cina? Mohon maaf. Timur Tengah. Timur Tengah, mohon maaf. Timur Tengah. Ya. Timur Tengah dulu. Baik, kalau dengan Timur Tengah, saya rasa kalau kemarin ini Trump menggunakan yang saya sebut sebagai hard approach. Misalnya saja memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ya, itu yang membuat marah banyak negara-negara di Timur Tengah. Lalu juga terkait dengan engagement-nya di Syria, bahkan kemarin itu di Irak menembak mati pemimpin garda tertinggi dari Iran, gitu ya, Soleimani. Nah, seperti itu yang saya sebut sebagai hard approach. Dan sebenarnya tidak heran karena memang kalau misalnya Partai Republik yang memegang kekuasaan, maka hal-hal yang seperti ini yang memang menjadi ideologinya atau menjadi kebijakannya begitu. Tapi kalau misalnya Partai Demokrat tentu agak berbeda. Misalnya saja ketika Obama menjadi presiden, bagaimana dia melakukan negosiasi agar terjadi two state di Palestina dengan Israel itu. Baik, Pak Hikmanto terakhir dan juga nanti saya akan tanya juga ke Pak Erik, siapa perkiraan Anda yang nanti akan menang? Ditanya ke semuanya ya harusnya. Iya, sekalian Pak Erik. Pak Hikmanto dulu. Ini sulit sekali. Saya terus terang saya tidak tahu gitu ya, karena saya bukan peramal. Meskipun seorang pengamat ya, gimana Pak? Yang kita perlu tunggu adalah bagaimana outcome dari elektoral. Karena kalau dari segi popular vote, kelihatannya sih Biden yang akan memenangkan pemilu Pilpres sekarang ini. Tetapi kita belum tahu bagaimana
elektoral. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana respon Trump. Apakah dia akan pergi ke ranah hukum untuk mempermasalahkan kemenangan dari Biden. Menunggu bagaimana elektoral. Pak Erik? Sebenarnya saya bilang siapapun yang menang nanti harus diterima ya oleh Indonesia. Nah, tapi preferensi Pak Erik sendiri gimana nih Pak? Di Nevada ya, kelihatannya yang biru ya. Sementara Trump masih ada beberapa negara bagian ya. Jadi agak sulit gitu. Tapi saya tadinya memperkirakan Biden akan menang, tapi kita lihat aja seperti apa gitu. Karena sekarang kuncinya dia tinggal di Nevada, sementara di Trump masih ada beberapa negara bagian yang tersisa. Iya. Baik, kita tunggu hasilnya bagaimana nanti. Pak Erik terima kasih, Pak Hikmanto terima kasih atas waktunya, selamat sore. Jadi ya siapapun yang terpilih sama-sama tadi kan harus kemudian dijalin hubungannya dengan baik oleh Indonesia. Dan ya yang menjadi pertanyaan mungkin nanti apa yang akan dilakukan Trump jika nantinya dia tidak terpilih menjadi presiden, apakah akan lanjut ke ranah hukum? Begitu juga tidak menutup kemungkinan Joe Biden apabila tidak merasa tidak adil, mungkin apakah ke ranah hukum? Nah, kita lihat saja nanti. Kita akan tunggu ya. Pemirsa, kabar khusus Pilpres Amerika Serikat masih akan kembali usai jeda sesaat lagi. Ya, masih bersama kami, pemirsa. Tadi kita sudah mendengarkan sebetulnya seperti apa sih kalau misalnya Trump terpilih atau misalnya Biden terpilih, langkah-langkah apa yang akan diambil. Tadi kan ada kemungkinan Trump akan mengambil langkah hukum begitu ya, kalau tidak terpilih jadi presiden. Pagi nanti ketika mengambil langkah hukum akan nanti akan berpengaruh ke perekonomian. Langsung saja kita baca. Pantau lagi, kita lihat lagi. Ami. Oke, ini dari sumber Fox Electoral Vote yang sejauh ini sudah dikumpulkan oleh masing-masing calon presiden. Betul. Trump ini 213 dan Biden tadi masih unggul 238 ya Biden. Ini untuk NBC masih sama 213 sama dari Trump. Seperti yang tadi. Biden 220 ya, sampai sekarang memang masih ada perhitungan di sejumlah negara bagian ya, khususnya untuk swing state seperti tadi Pennsylvania, ada Arizona dan ada beberapa negara bagian lain nih. Harus mencapai 270 untuk bisa menang ya. Dan pemirsa, kita akan masih terus pantau nanti di program Kabar Petang bagaimana perolehan dari kedua calon presiden ini. Namun kabar khusus Pilpres Amerika Serikat harus kita akhiri sampai di sini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Ragam Perkara. Saya Muhammad Sofyan. Saya Cornelia Ami, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.